Selamat datang di Tips Bisnis ala Dewa. Tips bisnis ala Dewa. Bagaimana Anda bisa mendapatkan aha moment yang berharga yang bisa Anda praktekkan dalam bisnis Anda. Ya, jadi di video kali ini saya pengen sharing kepada Anda dan menjawab pertanyaan, Kang, gimana cara bangun bisnis supaya bisa besar, ya. Nah, sebelum masuk ke yang besarnya nih, saya pengen kasih tahu dulu bahwa ternyata yang namanya bangun bisnis itu ada step by stepnya. Bagaimana step by stepnya dan gimana cara Anda bangun bisnis berskala besar? Simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman semua, nah sekarang kita masuk ke materi gimana cara bangun bisnis. Cara bangun bisnis ya, bangun bisnis ya, bangun bisnis ya besar. BBB, bangun bisnis besar. Jadi semua orang yang ada di muka bumi ini, terutama bagi mereka yang pengusaha, pastinya pengen pada saat bangun bisnisnya tuh berskala besar ya, dalam artian dia itu tidak hanya sekedar hidup untuk hari ini saja. Indikator bisnis yang bagus teman-teman semua ada 3. Ya, nomor 1 itu adalah profitable. Profitable ya. Jadi profitnya tuh gede gitu loh ya. Jangan sampai Anda bangun bisnis tapi profitnya sendiri gak bisa dirasain sama Anda ya. Uangnya hilang entah kemana gitu. Jadi pastikan kalau Anda saat ini bangun bisnis, pastikan cek and recheck bisnis Anda bisa menghasilkan profit. Dan profitnya yang tebal ya, yang bisa ngasihin profit, bisa dirasakan dan bisa digunakan setiap bulan. Nah sekarang yang kedua adalah apa sih bisnis yang dikatakan bagus itu? Bisnis yang bisa potensi menjadi besar adalah bisnis yang bisa di scale up. Maka poinnya adalah scalable. Nah gitu saudara-saudara. Jadi Anda bikin bisnis itu jangan cuma sekedar bikin bisnis yang DNA-nya memang kecil gitu. Ini mah gak bisa di scale up, ya percuma kalau Anda gak bisa digedein, gimana mau besar coba. Benar, masuk akal? Jadi bikinlah bisnis yang berskala besar ya, yang itu bisa dilihat dari bisnis-bisnis yang ada sebelumnya. Coba cek benchmarkingnya ya, kompetitor Anda atau contoh Anda, benchmark Anda, model Anda, itu ada yang gede nggak? Kalau nggak ada yang gede, jangan-jangan memang nggak ada potensi gede ya. Jangan nggak bisa di scale up, gimana mau gede gitu kan. Jadi pastikan bisnis yang sedang Anda bangun saat ini itu punya potensi untuk membesar, bisa di scale up, scalable. Dan yang ketiga adalah sustainable. Apa itu sustainable? Sustainable itu berkelanjutan ya, long lasting, terus menerus, continuous ya, nggak cuma sekedar tahun 2020 dimulai, 2001 ditutup ya. Bulan Maret 2020 dibuka, bulan April 2020 ditutup ya. Buka langsung tutup. Nah, jangan sampai kayak begitu. Jadi 3 poin ini mesti Anda perhatikan. Nah, gimana step by stepnya, Kang? Langkah-langkahnya kayak apa supaya bisa kayak begini? Nah, ini langkah-langkahnya di sini, saudara-saudara. Ada 3 langkah pada saat Anda pengen bangun bisnis ya. Set. Nomor 1 adalah tahapan starting. Start. Ya. Jadi pada tahapan Anda mulai bangun bisnis, maka tugas pertama kali yang harus Anda lakukan adalah Anda menggali value Anda. Value. Apa tuh value? Value adalah nilai. Pada saat Anda bikin produk atau buat produk atau menjual produk, sebenarnya produk tersebut bisa menyelesaikan masalah orang lain dalam hal apa? Bisa membantu orang lain dalam mencapai impian apa, memenuhi kebutuhannya apa, membutuhkan kebutuhan apa dalam hidupnya. Nah, Anda perlu mencari tahu value-nya apa. Pada dasarnya pada saat orang lain membeli spidol kayak begini, ya, bukan menjual spidol, tapi menjual bagaimana goresannya ini bisa tebal dan dilihat oleh Anda dengan jelas. Itu yang dijual. Bagaimana saat saya menjual buku, bukan jual kertas, tapi menjual perubahan bagaimana orang lain baca bukunya hidupnya bisa berubah. Kebayang? Pada saat orang lain bikin sebuah video, katakanlah bukan hanya sekedar nonton doang, tapi bagaimana video tersebut bisa menginspirasi dia untuk bisa berubah cara berpikirnya. Itu esensi dari namanya value. Jadi Anda fokus cari value-nya dulu. Ya, jangan terlalu mikirin yang namanya nanti gimana jualannya,
Terus nanti gimana produksinya, value-nya apa dulu ya. Nah yang kedua baru bikinin jualannya, selling. Setelah ketemu value-nya, nah baru ketemu jualannya kayak apa. Nah makanya belajar ya. Tugas seorang pengusaha nggak cuma sekedar usaha ya, tapi juga belajar. Keep learning ya, jangan cepat puas, stay hungry, stay foolish, jangan terus bahwa ketika Anda menemukan ilmu baru, ini mah udah gue tahu kayak gini doang. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Langsung pelajari lagi supaya bisa jualannya makin kenceng, makin keren ya. Nah, dari starting baru masuk namanya running. Lari. Jadi baru mulai kan baru diem doang nih di jalan tempat, mungkin dikit-dikit ya. Baru mau lari. Nah, di tahapan lari ini teman-teman, Anda mulai fokus nih. Fokusnya ke apa? Fokus bikin yang namanya sistem. Ya, ingat ya, kalau misalkan Anda jadi pebisnis, Anda bikin yang namanya sistem. Kalau Anda menjadi seorang pedagang, Anda fokus berhenti di sini teman-teman. Ini kalau pedagang nih, dagang cuma ini doang selesai. Tapi kalau Anda jadi usaha, ini usaha harus sampai 3 tahapan ke atas. Mereka gak mikirin sistem, ya. Makanya dia yang jual, dia yang jaga toko, dia yang hitung duit, dia yang ke dapur, dia yang ke vendor dan segala macam. Itu dagang. Nah, Anda sekarang pengen jadi pebisnis, sukses, betul? Amin. Ya, nah, harus bangun sistem. Sistem itu bagaimana Anda bisa membuat sesuatu yang membuat orang lain itu bisa menjalankan bisnis Anda bahkan tanpa kehadiran Anda. Maka di sini ada sebuah singkatan kalau saya. Sistem, SAFE. Nah, silakan catat. Y, your, ya. S, self, ya. T, time, waktu. E, energy. M, money. Jadi save yourself time, energy, and money. Menyimpan waktu Anda, bisa menyimpan waktu Anda tuh waktunya, energinya, dan money-nya. Kok bisa disimpan? Ya karena orang lain yang jalanin, sistem Anda yang jalankan. Kebayang? Silakan nanti kalau nggak kebayang, tarik lagi ke belakang videonya, tonton lagi, pahamin lagi. Nah, dari bangun sistem ini tentu kita butuh yang namanya manusia. Maka di sini mulai merekrut yang namanya people. Ya, mulai merekrut yang namanya staff, karyawan, mulai merekrut yang namanya supervisor, manager, bahkan nanti jadi direktur ataupun CEO misalkan. Mulai di bagian sini nih, ya. Mana dulu kira-kira sistem dulu, people dulu, saudara-saudara? Udah jelas tulisan saya sistem dulu, ya. Kenapa begitu? Supaya sistem bisnis itu bergantung pada sistem, bukan bergantung pada people. Ya, kalau bergantung pada people, pada saat tim Anda keluar, maka bisnis Anda tutup karena Anda kehilangan orang yang Anda andalkan, betul? Tapi kalau Anda sistemnya bagus, dia mau keluar masuk pun bisnis tetap jalan karena sistem yang membuat bisnis itu tetap jalan. Nah, dari situ mulai masuk nih grow. Nah, di tahapan grow ini barulah ya Anda melakukan yang namanya duplikasi. Duplikat itu bisa macam-macam, bisa buka cabang, ya, bikin produk baru yang sejenis, yang lain-lain mungkin yang belum kegarap, atau mungkin bisa diversifikasi kayak saya, yang awalnya jualan hijab, tiba-tiba jualan snack, tiba-tiba jualan properti dan lain-lain. Jadi duplikat itu macam-macam, tapi dengan catatan ini sudah beres dulu, ya. Nanti saya akan jelasin lebih detailnya. Nah, terakhir baru freedom, bebas secara waktu, bebas secara finansial gitu kan. Ketika yang duplikat ini sudah merebarkan sayap kemana-mana dan banyak duitnya tuh ya, baru Anda bisa freedom. Nah, jangan sampai saudara-saudara ini terjadi. Lihat nih, Anda baru mulai bisnis, pengen langsung freedom, gitu kan? Buka bisnis, ikutan seminar motivasi, gitu kan? Katanya kalau mau jadi pengusaha bisa bebas waktu, bebas finansial. Iya, waktu bebas, nganggur, bebas finansial, iya sih, bebas. Wah, duitnya, itu kan gak ada duit sama sekali. Ini hati-hati, baru dibuka gitu kan. Terus buka nih, ditinggalin gitu kan. Pas 3 bulan kemudian Anda balik lagi. Bro, gimana bro bisnisnya bro? Ya Allah Pak, udah tutup Pak, ini udah ganti pemilik. Kan mamam kan. Jangan sampai kayak begitu, kesalahan terbesar. Baru buka bisnis, sudah pengen freedom. Termasuk baru buka bisnis, udah menduplikasi. Lah gimana cerita? Ente 1 cabang aja belum kelar bener Pak. Belum ngasihin duit. Masih banyak kacau-kacaunya. Ini baru buka, tiba-tiba bulan depan buka cabang 2, bahkan 100 cabang.
kayaknya keren gitu, Anda tuh kayaknya keren ya, tapi tunggu kehancurannya. Bukan mendoakan, tapi saya mengingatkan, karena ini yang namanya mensistemasi kegagalan ya. Belum aja Anda berhasil di yang satu, udah bikin yang kedua. Ya hati-hati saudara-saudara ya. Termasuk baru mulai sudah ngerekrut people, Pak. Gaji mereka pakai apa, Pak? Gitu kan, pakai daun ya. Kecuali Anda sudah jadi orang kaya, sudah tajir, jadi sultan gitu kan. Terlahir dari orang kaya, duit banyak gitu. Yowes terserah. Tapi kalau Anda baru mulai, duit juga kagak ada, masa Anda ke karyawan sendiri Anda, bro sorry bro ya ngutang. Ya elah, ternyata karyawan Anda lebih kaya dari Anda jangan-jangan ya. Nah, hati-hati, salah. Jadi baru mulai jangan langsung rekrut ya, kecuali duit Anda banyak ya. Berikutnya termasuk baru mulai langsung bikin sistem. Sistem apa, Pak? Ini belum teruji benar gitu loh. Jangan sampai bikin sesuatu yang belumnya itu belum teruji gitu sebelumnya tuh ya. Jadi sekali lagi ikuti prosesnya. Maka poinnya adalah kalau Anda pengen bangun bisnis besar ya, Anda harus tahu tahapan-tahapannya, tahu ujungnya kayak gimana gitu kan. Tapi dalam prosesnya Anda harus menikmati prosesnya itu supaya bisa menjadi bisnis tersebut jadi besar. Demikian saudara-saudara, dapat aha moment dari video saya kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk terus berikan like di setiap video saya supaya bisa semakin semangat saya bikinnya ya. Karena terkadang kalau saya sih gak baperan, Pak, kadang editor saya yang baperan. Ya Allah, Kang udah kecil gitu. Ya begitulah. Jadi kalau Anda suka silahkan berikan like. Kalau Anda pengen manfaat ini tersebar luas ke sebanyak-banyaknya, termasuk kalau Anda punya reseller, kalau Anda punya pasukan, punya tim, silakan share ke mereka, ya, free, ya gratis, ya. Dan kalau Anda memang ingin sekali bisnis Anda dibahas, misalkan saya bisnisnya clothing, saya bisnisnya kuliner, properti, kasih tips dong Kang, saya nggak tahu bisnis Anda apa, silakan kasih komentar di kolom komentar ini, request khusus materi apa yang perlu saya bahas di video berikutnya. Dan pastinya supaya dapat notifikasi terus-terusan dari video saya, tombol subscribe dipencet, bus, dan tombol lonceng dibunyiin ting ya supaya dapat update informasi dan notifikasi dari saya di video berikutnya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai jumpa di tips bisnis berikutnya. Praktekkan.